semua, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI pada minggu ini. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau cek kehadiran dulu anak-anak semua ya. Ada anak kita Ade hadir? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah ya. Setelah Alhamdulillah. Bapak cek, ini kursinya semuanya terisi dengan penuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan. Kita bisa dapat hadir semua pada hari ini. Baik, anak-anak semua yang Bapak sayangi, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran PAI kita, mohon kepada anak-anak Bapak semua segala peralatan atau buku dari pembelajaran sebelumnya. Sebelum ini mohon dirapikan terlebih dahulu ya anak. Yang tidak berkaitan dengan buku PAI mohon dirapikan, masukkan ke dalam laci ataupun masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Kemudian fokus perhatian kepada Bapak pada pelajaran PAI ini. Baik, anak-anak semua, marilah sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran PAI kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang halal dan haram ya. Yang akan Bapak tanyakan silakan angkat tangan ya. Berikan kepada Bapak contoh makanan atau minuman yang halal dan haram. Silakan, ada anak-anak Bapak yang bisa jawab contoh dari makanan atau minuman. Oh, Masya Allah, anak Bapak Pak Rifanda. Silakan dulu Rifanda. Minuman itu Pak yang memabukkan tuh Pak, khamar Pak. Oh, minuman bukan khamar ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Pak Ade ya, ya Pak Sapril, Pak Sapril, maaf. Sapril, tadi angkat tangan juga. Silakan. Kopi itu Pak. Daging babi Pak. Oh, daging babi halal apa haram itu? Haram Pak. Masya Allah. Terima kasih Sapril ya. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang halal dan haram, pengertian halal dan haram. Jadi pada materi kali ini kita akan melanjutkan. Nah, siapa yang tahu arti dari halal? Silakan. Arti dari halal. Oke, anak kami Ridwan yang angkat tangan tadi. Silakan. Yang dibolehkan, Pak. Oh, yang dibolehkan. Masya Allah, pintar ini. Ada kalau haramnya Pak tuh Ridwan, kalau yang haram? Yang dilarang, Pak. Masya Allah. Terima kasih ya. Berarti sudah belajar semua nih. Ya, sebelum masuk materi kita tentang halal dan haram. Baik, anak-anak semua. Kemarin sudah kita bahas tentang materi tentang pengertian halal dan haram. Jadi manfaat atau daripada kita kenal halal dan haram ini, kita sebagai muslim sebagai bentuk perwujudan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita benar-benar bertakwa, mau mematuhi segala aturan-aturannya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, Bapak mau tanya nih ya kepada anak-anak Bapak semua. Boleh nggak kita pergi ke sekolah memakai sembarang baju, mau pakai baju kaos, mau pakai celana pendek, mau pakai sandal jepit, dan masuknya sembarang waktu, tidak harus jam 7, mau setengah 8, mau jam 8. Boleh nggak itu? Kenapa tidak boleh? Karena ada aturannya, ada dasarnya. Maka di dalam hukum halal dan haram, penetapan halal dan haram juga ada aturan-aturannya. Nah, maka materi kita pada hari ini ya anak-anak Bapak melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dasar-dasar penetapan hukum halal dan haram. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah, Bapak ulangi ya, mohon disimak baik-baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak Bapak semua, peserta didik semua, dapat menyebutkan dasar-dasar penetapan halal dan haram. Bapak ulangi ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kita semua tahu apa dasar-dasar penetapan hukum halal dan haram. Ya, itulah tujuan kita pada hari ini. Jadi akan kita lanjutkan. Oke, Bapak akan bagikan ya
Jadi pembelajaran kita nanti begini ya. Bapak nanti akan minta pertama anak-anak baca dulu buku PAI-nya halaman 67 sebentar. Setelah itu Bapak akan memberikan semacam penguatan materi yang akan Bapak sampaikan lewat slide. Setelah itu Bapak akan sampaikan cuplikan video ya yang Bapak buat anak-anak tentang halal dan haram ini. Setelah itu kita diskusi kelompok, kemudian presentasi, kemudian nanti setelah itu kita melakukan refleksi ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bapak mau lihat dulu, share dulu ya apa yang Bapak buka dulu. Tapi sebelumnya mohon anak-anak Bapak silakan buka buku PAI-nya halaman 67. Silakan ya, Bapak kasih kesempatan baca sebentar literasi. Silakan nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanya. Silakan dibuka dulu halaman 67. Sambil Bapak membuka slide tentang pembelajaran materi halal dan haram. Oke, anak-anak Bapak kira cukup ya? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita lanjutkan dulu ya tentang halal dan haram. Baik. Kita lihat di sini tentang halal dan haram. Hukum halal dan haram. Apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita sekarang ini? Yaitu seperti yang Bapak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita adalah ya, peserta didik dapat menyebutkan dasar penetapan hukum halal dan haram. Lalu apa dasar hukum halal dan haram? Ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi inilah dasar pertama hukum halal dan haram, sumber utama hukum Islam. Dan di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan halal dan haram. Nah, Bapak beri contoh nih. Contoh ada ayat dalam Al-Quran yang mengharamkan daging babi, mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan sembelihan yang tidak atas nama Allah. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran halal, maka sudah pasti halal. Apa yang diharamkan, maka sudah pasti haram. Contohnya yang Bapak sebutkan tadi, dalam Al-Quran surah Al-Maidah disebutkan bahwasanya bangkai itu haram. Sekarang pertanyaannya memang ada Pak orang yang makan bangkai, kan bau itu. Nah, bangkai apa yang dimaksud bangkai dalam Al-Quran tersebut? Jadi yang dimaksud bangkai anak-anak Bapak semua, biar tidak salah konsep tentang bangkai ini adalah hewan yang mati tidak secara wajar atau matinya tidak disembelih dengan secara Islami. Apa contoh hewan tersebut? Contoh hewan yang mati karena dicekik atau tercekik. Kita punya ayam milik kita sendiri, tapi kita tidak menyembelihnya, maka dengan cara mencekiknya, maka itu hewan itu menjadi haram hukumnya, disebut juga bangkai. Apalagi hewan karena dimakan hewan buas. Contoh, kambing dimakan sama hewan buas, kebetulan ada hewan buas, maka walaupun itu kambing milik kita sendiri, itu namanya menjadi bangkai, tidak boleh dimakan lagi. Apalagi yaitu seperti hewan yang dipukul. Hewan yang dipukul maka itu menjadi mati, maka menjadi haram. Mungkin Anda bertanya, Pak, saya sering ke pasar sama mak saya pergi ke tempat penjualan ikan. Di situ ada ikan lele, ada ikan nila. Ketika dibeli sama tukang jualnya, dipukul kepala ikan lele sama ikan nila. Itu jadi haram nggak itu anak-anak? Ikan seperti itu yang dibeli di pasar, kemudian dipukul sehingga matilah ikan tersebut, jadi haram nggak? Jadi bangkai nggak namanya? Ternyata tidak.
Ya, tidak. Jawabannya tidak. Jadi yang dimaksud bangkai di sini adalah hewan-hewan yang apabila disembelih di saluran makan dan saluran pernapasannya di bagian tenggorokannya, dia akan memancarkan darah. Jadi itulah ini maksud bangkai. Jadi itu apalagi yang diharamkan dalam contoh dalam Al-Quran, yaitu judi dan khamar. Itu yang pertama ya, dasar hukum halal dan haram. Jadi apa yang pertama dasarnya adalah Al-Quran. pintar. Al-Quran, Ya, Pak. kita lanjut. Yang kedua, dasar hukum penetapan yang kedua, al-hadis. Al-hadis disebut juga dengan as-sunnah. Apa itu al-hadis atau as-sunnah? Yaitu segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi ada hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, atau ada pengulangan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, juga disebutkan di dalam hadis. Apa contohnya yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi hadis menyatakan ada? Contoh, ada hewan-hewan yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran kategorinya, tapi diharamkan dalam hadis, yaitu hewan-hewan yang memiliki taring. Anak-anak coba sebutkan apa contoh hewan memiliki taring? Barangkali Anjing, coba. Anjing, Pak. Anjing, ada taringnya. Kucing, Pak, Kemudian kucing. jangankan kucing juga ada taringnya itu. Baik. Wah, mesti pandai. Ya, walaupun melihara kucing tetap itu haram ya kalau dikonsumsi. Jadi itu ada juga penjelasan hadis yang menyebutkan tidak semua burung bisa dimakan, tidak semua burung bisa dikonsumsi. Apa contohnya yang tidak boleh dimakan adalah burung-burung yang ketika menangkap atau memakan makanannya dengan kukunya atau cakarnya. Jadi dia tidak mematuknya memakan biji-bijian. Dia memakan mangsanya dengan kukunya. Itu menjadi haram. Contohnya itu adalah seperti elang, seperti raja wali, atau burung hantu. Itu termasuk yang haram dimakan. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi apa dasar hukum yang kedua, Bapak? Al-hadis, Pak. Al-hadis. Ya. Selanjutnya yang ketiga, itu adalah ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Ya. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan dari pikiran yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menukum hukum-hukum syariat. Ya. Jadi ijtihad ini adalah dasar hukum ketiga ketika tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, siapa yang berwenang? Apakah semua orang bisa menjadi seorang mujtahid? Setahu Bapak di Indonesia ini belum ada masuk kaliber mujtahid ya yang diakui oleh para mujtahid lainnya. Tapi ada lembaga yang mengeluarkan fatwa boleh tidaknya atau halal haram suatu. Yang diakui pemerintah di Indonesia ini adalah namanya lembaga MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Tapi ada juga lembaga yang bukan non pemerintah. Contoh, di Muhammadiyah ada namanya lembaga Majelis Tarjih. Lembaga ulama ada namanya Bahsul Masail. Jadi itu yang mengeluarkan fatwa. Ya. Apa contoh daripada fatwa MUI yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis karena pengaruh zaman sehingga keluarlah fatwa tersebut. Anak-anak pernah dengar kopi luwak? Pernah nggak? Baik, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Malah dijual itu. Nah, dulu sempat terjadi kehebohan. Luwak itu hewan yang mirip dengan musang tapi bentuknya lebih besar. Ya, itu kalau dia suaranya mendesis itu. Kalau di kandang kita dekatkan jari kita kepada hewan luwak itu, kalau nggak biasa kita pelihara berhati-hati bisa digigitnya. Nah, luwak itu makanan pokoknya adalah biji kopi. Nah, kopi yang diambil itu adalah yang kopi luwak itu adalah dari kotoran yang keluar dari dubur hewan luwak ini. Jadi itulah nanti yang diolah menjadi kopi walaupun masihnya berbentuk biji-bijian dan ini sempat menjadi permasalahan dulu. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi, maka keluarlah fatwa MUI setelah mengkaji hukum minum kopi luwak, hukumnya adalah halal. Apalagi yang sempat bermasalah dulu, makan kepiting juga bermasalah dulu.
Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Keluarlah fatwa MUI mengatakan makan kepiting itu dibolehkan. Ada juga lagi masalah itu yang tidak ada pada masa Nabi. Menggunakan kosmetik pakai alkohol atau etanol. Itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Maka keluarlah fatwa MUI. Ada banyak contoh. Jadi anak bapak itulah 3 dasar penetapan daripada hukum halal dan haram. Yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua sunnah, atau yang ketiga adalah ijtihad. Oke, kemudian ada pertanyaan sampai sini anak bapak? Kalau enggak kita bapak akan putarkan ya video yang bapak buat anak bapak cuplikan video tentang ya sila. Tidak muncul ya. Sebentar ya, anak bapak munculkan dulu. Ini cuplikan video sebentar, kita lihat. Ya. Loadingnya agak lama ini, dikit ada bermasalah. Oke, kita skip. Ya. Loadingnya lama. Oke, kita bapak langsung potong aja ya dasar penetapan hukum halal dan haram. Oke, Bapak, itu cuplikan video yang Bapak buat untuk pelajaran kita. Jadi itulah pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk kepada diskusi ya. Jadi Bapak sudah bagi 3 kelompok ya. Kelompok akan kita lakukan diskusi. Bapak bagi 3 kelompok. Seperti yang akan Bapak sebutkan, apa nanti tugas kelompok kita. Baik, Bapak share dulu untuk tugas kelompok kita. Ini tugas kelompok kita ya. Yang kelompok pertama nanti Pak Ridwan, Abdul Ghani, Ade dan Elva. Kelompok 2 Husni, Karim, Gusnil dan Nasbi, dan kelompok 3 Fitra, Rifanda, Sapil dan Zulkifli. Jadi tugas kelompoknya adalah ini ya. Jadi menetapkan apa dasar daripada penetapan hukum halal dan haram ya. Bapak ulangi. Ya, tugas kelompok, lembar kerja kelompok. Oke. Nanti sama-sama dikerjakan. Nah, selanjutnya apa yang akan Bapak nilai? Nah, jadi supaya diketahui ya sama-sama sama anak Bapak, ini ya. Inilah komponen yang akan Bapak nilai dari tugas diskusi nanti ini, kelengkapan dan ketepatan penyampaian hasil diskusi dan kerjasama kelompok. Ya, apakah sudah lengkap semuanya? Kemudian penyampaian diskusinya, apakah dia sudah percaya diri atau tidak percaya diri? Kerjasama kelompok nanti Bapak lihat.
ya selama kerjasama itu apakah ada yang asik sendiri atau tidak ya. Nah, setelah itu di masing-masing selain kerja kelompok ada juga tugas individu. Nanti mohon dikumpulkan setelah pembelajaran ini selesai, ini tugasnya. Yaitu pernyataan benar dan salah ya. Ini tugas individu tidak kelompok, nanti tolong dikumpulkan. Seperti ini pertanyaannya cukup 5 soal. Apakah istiadat adalah sumber hukum kedua dan sampai ada 5 soal ini. Nah, dalam diskusi nanti sampai nanti selesai pembelajaran nanti, Bapak juga akan menilai sikap anak-anak Bapak. Apakah sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau tidak. Ya, ya, ini dia. Bapak akan lihat nih, kemandiriannya sudah mandiri apa enggak? Ya, keberanian berpendapatnya ketika diskusi nanti, kemudian tanggung jawabnya. Ya, jadi ini Bapak sampaikan sekarang supaya terbuka apa yang akan Bapak nilai nanti. Jadi mohon dikerjakan sungguh-sungguh dan nanti akan Bapak nilai. Baik, itu yang Bapak sampaikan. Silakan anak Bapak kerjakan sekarang tugas kelompok tersebut. Baik, waktunya sudah selesai ya anak-anak Bapak. Ya, selesai, Oke, Pak. Bapak rasa sudah kelompok pertama dulu lah. Untuk kelompok pertama dulu, Bapak minta perwakilan kelompok 1 tadilah, yang kelompok 1 tentang apa dasar pertama, ya dasar hukum pertama, kelompok 2 dasar hukum yang kedua, kelompok 3 dasar hukum yang ketiga saja, itu saja. Baik, Bapak minta salah satu perwakilan kelompok pertama apa dasar hukum penetapan hukum halal dan haram. Silakan kelompok pertama mewakili. Siapa kelompok pertama tadi? Al-Quran, Pak. Ya, silakan Ridwan tadi. Al-Quran, Pak. Apa Al-Quran, ya Masya Allah. Iya, Pak. Terima kasih anak Bapak. Yang perwakilan kelompok 2, siapa? Ya, kelompok 2, Pak. Silakan sini. Hadis atau sunnah, Pak. Masya Allah, terima kasih. Yang ya. perwakilan kelompok 3. Lihat, Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Ittihad. Baik anak-anak Bapak semua. Jadi mari sama-sama kita simpulkan nih apa pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Mungkin Pak Rifanda, mungkin Rifanda yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan kita pelajaran hari ini. Silakan. Atau yang lain? Ada berapa dasar hukum penetapan hukum halal haram? Tentang dasar hukum ada 3 nih Pak. Apa saja itu? Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad Pak. Ijtihad, Masya Allah. Terima kasih Pak Ridwan ya. Terima kasih Rifanda ya. Baik anak-anak semua, itulah pembelajaran kita hari ini. Nanti tugas individu nanti Bapak periksa. Kalau ada yang kurang Bapak remedi nanti. Tapi kalau ada yang sudah lebih dari harapan, maka akan Bapak berikan pengayaan pada pembelajaran selanjutnya tentang halal dan haram ini. Dan terima kasih kepada anak Bapak yang sudah memperhatikan dengan baik. Kita bertemu di pelajaran akan datang untuk membahas kelanjutan ya daripada hukum halal dan haram ini. Baik, kita sama-sama nanti membaca hamdalah sebelum kafaratul majelis. Baik, sama-sama kita tutup dengan pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi